Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis yang masih menggunakan Quantum GIS. Kali ini kita akan belajar tentang Print Composer. Pengenalan mengenai Print Composer. Jadi Print Composer nantinya akan menyediakan kemampuan tata letak dan pencetakan yang semakin berkembang. Hal ini nanti memungkinkan kita untuk menambahkan elemen seperti kanvas peta pada Quantum GIS, label teks, gambar, legenda, bilah skala, bentuk dasar, panah, tabel atribut, dan bingkai HTML. Kita dapat mengukur, mengelompokkan, dan menyelaraskan, memposisikan, dan memutar setiap elemen serta menyesuaikan propertinya untuk membuat tata letak yang diinginkan. Tata letak atau nanti biasanya dalam desain grafis disebut sebagai layouting dapat dicetak atau diekspor ke format gambar, PostScript, PDF ataupun ke SVG. Jadi nanti gambar peta yang kita hasilkan bisa kita ekspor ke dalam berbagai format sesuai dengan kebutuhan. Kita juga dapat menyimpan tata letak sebagai template dan memuatnya lagi ke sesi yang lainnya. Terakhir, pembuatan beberapa peta berdasarkan template dapat dilakukan melalui generator atlas. Selanjutnya kita pelajari mengenai persiapan apa saja yang diperlukan sebelum di-print. Jadi, sebelum mempersiapkan peta untuk dicetak, kita seharusnya menyelesaikan rancangannya dengan cara yang diinginkan. Untuk membuat peta lebih menarik, kita menggunakan simbol-simbol yang berbeda. Hal ini bertujuan agar peta yang kita hasilkan tidak hanya terlihat bagus, tapi juga informasi yang ditampilkan memiliki arti dan mudah dimengerti. Selanjutnya menambahkan peta di map composer. Nah, ini nanti akan kita barengi dengan demonstrasi praktikum agar teman-teman mudah memahaminya. Setelah membuat peta, kita terlihat menarik. Peta kita terlihat menarik maksudnya. Selanjutnya, kita dapat mempersiapkan peta kita untuk dicetak. Quantum GIS menyediakan fasilitas Print Composer pada menu utama file, di mana memudahkan untuk menyiapkan hasil cetak kita dengan sederhana. Nah, untuk itu kita akan dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ya. Nanti pada jendela utama Quantum GIS, klik File, kemudian New Print Composer. Kemudian pada sisi kanan Print Composer, kita dapat melihat satu bagian yang bertuliskan komposisi. Nah, di sini kita dapat memilih ukuran serta orientasi kertas yang akan kita gunakan. Untuk latihan ini kita akan memilih ukuran A4 dan orientasinya nanti tegak. Nanti sambil kita praktekkan menggunakan peta SHP yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk latihan. Nah, nanti agar layout lebih rapi dan elemen peta tersusun dengan baik, kita dapat mengaktifkan Snap to Grid dan pilih spacing 3 untuk menghasilkan satu grid yang membantu kita memposisikan elemen-elemen peta dengan rapi. Nah, karena materi kita membutuhkan demonstrasi untuk praktikum, ini sekaligus saya tunjukkan bagaimana praktikumnya yang mulai dari menjalankan Quantum GIS. Nah, pada pembelajaran berikutnya, karena nanti kita akan menambahkan peta di map composer ya, maka kita harus menyiapkan petanya terlebih dahulu ya. Baik, di sini ya kita akan meload beberapa peta ya yang mewakili seperti sebelumnya ya, nanti ada poligon, ada garis, dan ada titik ya. Maka di sini ya akan kita load ya peta ya, dan nanti kita berikan label dan juga styling ya yang standar saja. Kemudian nanti akan kita siapkan untuk kita ekspor ya ke dalam itu ya bentuk-bentuk ya menggunakan SHP dalam berbagai bentuk tepatnya ya. Baik, kita ya meload beberapa peta ya. Misalnya yang pertama administrasi ya. Oke, administrasi desa ya Kabupaten Semarang. Kemudian kita cari yang mewakili ini ya, mewakili garis jalan ya. Jalan ya. Kemudian yang mewakili titik ya. Nah, ini pemerintah ya. Kemudian kita berikan styling sederhana saja ya. Kita berikan style ya di sini ya. Yang pertama mengenai simbologi ya, nanti kita akan kategorisasikan ya. Berdasarkan nanti
nama objeknya, sehingga nanti akan beda-beda. Kita klasifikasi. Ini ada cukup banyak, jadi nanti setiap desa akan memiliki warna yang berbeda ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk simbologi ini ya, yang poligon ya. Kemudian di sini ya kita berikan labelnya ya. Oke, ini not responding, kita tunggu dulu. Nah, ini kita berikan sama ya, sesuai dengan nama objeknya ya. Kemudian kita apply ya. Jadi ukurannya ya nanti jangan terlalu besar lah, open sans ya. Kemudian stylenya reguler ya. Kemudian size-nya ya kira-kira sekitar 7 lah ya, tidak usah terlalu besar. Oke ya, ini masing-masing desa akan memiliki labelnya. Kemudian untuk jalan tidak usah kita berikan keterangan ya. Yang kita berikan nanti mungkin di sini ya untuk pemerintah ya. Dan nanti di sini ya ada beberapa remark ya, yaitu semua kantor kepala desa dan kelurahan. Nanti kita bedakan menjadi 2 itu saja ya. Oke, kita masuk ke sini ya, masuk ke file properties. Kemudian untuk namanya nanti tidak usah kita tampilkan ya, karena nama tentu ini akan sama dengan nama dari desanya masing-masing ya. Nah, kita masuknya ke simbologi saja ya, nanti berdasarkan kategori, yaitu berdasarkan remarknya ini ya. Kemudian kita classify, nanti ada, oh ternyata ada beberapa ya. Oke, kemudian kita apply saja, ada beberapa warna. Karena berbeda mungkin bisa kita berikan label lah ya, ukuran kecil saja ya, kita gunakan simbol-simbol ya. Berdasarkan di sini remarknya ya, remark ya. Kemudian ukurannya kecil saja, misalnya ukuran 5 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya untuk petanya. Kemudian karena kita hari ini akan fokus pembelajaran pada komposer ya, untuk styling dan untuk labelisasi sederhana saja, kita nanti akan masuk ke pembelajaran mengenai styling ya. Nah, petunjuk di sini ya untuk melakukan styling, untuk menambahkan peta ke di map ya, kita di map komposer ya, kita perlu masuk ke proyek, kemudian new print komposer. Nah, karena nanti di sini terkait dengan proyek ya, ada baiknya ya proyek kita itu kita simpan dulu ya, kita Ctrl S dulu ya. Kemudian ya biar jadi satu dengan latihan kita ya, atau dengan proyek kita ya, ini kita masukkan, kalau saya masukkan ke folder demo. Nah, teman-teman nanti silakan dimasukkan ya ke folder yang sesuai dengan tempat kerja teman-teman sekalian. Oke, misalnya di sini ya demo saya 15 ya. Saat ini saya demo yang ke 15 ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke proyek ya, kemudian kita masuk ke new print composer. Nah, di sini arahnya kita setelah itu dibuat komposer, nama komposer baru ya. Kemudian nanti di sini ya kita diminta untuk menampilkan ya snap to grid-nya juga. Oke, pertama kita buat dulu ya di sini misalnya pemerintah desa Kabupaten Pemdes ya, yang terkait dengan pemerintah desa Kabupaten Semarang ya, Kap SMG ya, misalnya seperti itu ya. Nanti teman-teman yang menggunakan peta yang berbeda silahkan sesuaikan penamanya dengan peta yang digunakan. Ini saya klik OK ya. Nah, sampai di sini ya kita akan dihadapkan dengan halaman print composer baru ya. Kita full screen saja biar terlihat dengan jelas ya. Kemudian selanjutnya instruksi yang ada di sini yaitu kita diminta untuk mengaktifkan snap to grid ya. Kita masuk ke sini ya, kemudian kita layout ya. Kita tampilan, masuk ke tampilan ya. View, kemudian aktifkan snap to grid. Nah, kita klik seperti ini. Kemudian selanjutnya ya.
Nah, kemudian untuk pengaturan seperti ini ya, di gridnya ya ternyata tidak langsung tampil ya untuk Quantum Keys yang versi 34 ya, tapi kita harus memanggilnya dulu, yaitu di setting layout option ini ya. Nah, kemudian nanti kita bisa mengatur grid spacing-nya, mirip dengan inilah, nanti kita samakan ya grid spacing-nya, yaitu 10 mili ya, dan kemudian jarak grid 0 ya, kemudian toleransi snap-nya 5 pixel ya. Oke, kita sesuaikan ya, kita samakan kira-kira grid spacing ya, kita atur di sini ya. Grid spacing 5 ya, kemudian snap tolerance juga, grid spacing 10 kita samakan dengan ini ya, dan toleransinya 5. Kemudian di sini komposisinya ya, preset kita gunakan A4 ya. Itu nanti aturannya di mana coba nanti kita eksplorasi ya. Di sini ternyata tidak ada untuk pengaturan presetnya ya. Oleh karena itu kita cari yang lainnya ya, di setting ya, mungkin yang lainnya. Oke, kita tunggu. Kita coba masuk setting, keyboard shortcut tidak ada ya. Di sini aja hanya ada pengaturan atas setting ya. Nah, di sini aturan-aturannya ya. Layout ya, reference map ya, tadi ada di sini ya. Kemudian ya, untuk aturan satunya, ukurannya itu ada di mana, coba kita eksplorasi. Jadi di sini tidak ada, kita properties ya, kemudian get atlas ya. Kira-kira nanti kita atur di sini ya. Printer text setup. Nah, ini sudah A4 ya. Kita ikuti ini saja dan di sini landscape ya. Oke, kita tidak mengeksplor untuk pengaturan yang lainnya. Nah, selanjutnya ya, untuk menambahkan peta yang akan dicetak ke dalam desain kertas dapat dilakukan dengan cara add new map yang terlihat seperti berikut ya. Ini cara menambahkan peta ke dalam komposer ya. Oke, kita lihat di sini ya. Apakah ada fasilitas add picture, menambahkan peta baru ya. Jadi add picture, add 3D map, dan ini add map. Nah, kita pilih yang ini ya, kita pilih add map ya. Kemudian ya kita tempatkan di kanvas kita, kemudian kita di sini kita berikan segini lah ya kira-kira ya. Oke, nah sehingga nanti peta kita akan ditampilkan di sini. Kenapa segini ya? Karena nanti bagian lainnya akan kita isi dengan beberapa informasi yang lainnya. Oke, ini kita coba besarkan ya. Nah, kemudian petanya kita besarkan coba. Nah, cara meletakkan peta tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam slide presentasi ya, yaitu dengan cara menggambarkan sebuah kotak pada halaman dengan mengklik tombol mouse sebelah kiri. Tadi saya praktekkan seperti itu ya. Ini saya klik sebelah kiri, kemudian saya geser ke sini ya, sehingga nanti akan diletakkan itu ya, seukuran apa dan posisinya ada di mana ya. Kemudian menggeser mouse dan melepaskan mouse. Ini nanti akan menempatkan peta kita ke halaman. Kita nanti dapat merubah ukuran dan bentuk kotaknya dengan menggeser bagian pojok setelah kita menempatkan petanya ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, sama dengan yang kita demonstrasikan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ya, yaitu menambahkan peta ke dalam komposer bagian 4. Secara standar, peta yang ditunjukkan dalam kotak yang kita gambar adalah sama dengan yang ditunjukkan di jendela utama program. Nah, untuk memindahkan peta yang sedang ditampilkan, kita bisa klik tombol move pada move item, tombol seperti ini ya, konten, dan geser peta di dalam kotak. Untuk memperbesar atau memperkecil ya, nanti kita bisa gulir mouse kita ketika pointernya berada di dalam kotak. Jadi nanti ternyata cara memperbesar kecilnya ya, nanti kita klik, kemudian kita coba gulirkan mouse-nya. Oh, tidak bisa ya, belum bisa ya. Oke, sebelumnya ya kita mungkin bisa pindah ke sini dulu ya, klik ya, kemudian kita klik di sini ya, kemudian kita coba gulir. Nah, ternyata untuk memperbesar kecil peta ya, kita harus mengklik tombol move-nya ini dulu, kemudian kita gulir di tengah-tengah petanya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini saya gulir satu, nah ini saya gulir dua, saya gulir satu ke ini, zoom in ya. Nah, seperti ini. Coba nanti coba digulir, dipaskan ya.
Nah, nanti teman-teman sekalian ya, gulirnya nanti silahkan posisikan mouse-nya itu ya ada di mana. Kalau kita gulir dari sini, dia akan membesar dari sebelah sini. Kalau kita gulirnya ke sini ya, dia akan besar dari sebelah sini. Jadi nanti kalau kita mau pindah ke sebelah sini, kita gulir ke sini ya. Ini saya gulir ke bawah ya. Nah, gulir ke bawah, dia akan pindah dari sini ke sini. Sehingga nanti pastikan kalau kita mau menggulir, memperbesar atau memperkecil ya, kalau petanya sudah ada di tengah ya, kita gulirnya di tengah-tengah sini ya. Nah, oke, nanti kurang lebih seperti itu teman-teman, nanti silahkan sesuaikan ya. Karena ini untuk video demonstrasi ya, mungkin biar tidak terlalu panjang durasinya ya. Kita ini aja ya, kita percepat aja ya. Ini saya coba cari yang tepat ukurannya, belum bisa. Nah, setelah saya eksplorasi ya, ternyata di sini ya ketika kita memilih ini ya, kemudian kita pilih item properties ya, kita bisa melakukan sejumlah ini ya, penempatan ya. Di sini ternyata ada scalingnya juga. Ini misalnya kalau 204705 itu terlalu besar, kita coba kecilkan di sini ya, 2000 misalnya seperti itu. Wah, ternyata terlalu besar, kita tambahkan 0 lagi. Nah, terlalu kecil ya. Mungkin kita tambahkan nilai misalnya di sini kalau tadi 4 ya, kita tambahkan menjadi 5 misalnya seperti itu. Nah, ini hampir sesuai ya. Nah, nanti kita teman-teman silahkan ya coba bermain di angka-angka yang ada di sini ya. 8 ya. Nah, 8 masih kurang. Misalnya di sini ya kita main angka di depannya ya. Oke, 1 ya. Kemudian 2 misalnya ya. Nah, oke nanti ya. Kemudian saya coba langsung melangkah ke 4 ya. Nah, ternyata ke 4 hampir sesuai ya. Langkah ke 6. Nah, ini hampir sesuai ya. Kemudian saya coba ke 8. Nah, kira-kira sudah sesuai ya. Kemudian untuk posisinya ini ya, ini bisa kita ataskan sedikit. Nah, kira-kira nanti ya seperti inilah ya. Dan nanti silakan disesuaikan ya, teman-teman silakan bereksplorasi sehingga nanti tata letaknya sesuai ya, dan nanti scale-nya juga sesuai ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, berikutnya masih terkait dengan menambahkan peta ke dalam komposer. Untuk memindah letak peta pada kertas sekaligus bisa merubah ukurannya, bisa menggunakan tombol pilih pindahkan ini ya pada item itu. Ternyata di sini ada tombol ini ya. Oh, ini yang edit notes. Ada sih ya. Pilih pindahkan. Bukan ya. Di Quantum Keys yang versi 34 ya, ternyata fiturnya ini aja ya, select move. Nah, kalau ini kita move, nah ini ya persamaannya berarti ini ya, nah persamaannya ini pilih pindahkan. Ini di sini namanya select atau move item ya. Berbeda dengan yang ini ya ternyata ya. Sedangkan untuk skalanya dalam pembelajaran ini sebaiknya menggunakan skala 220.000. Ternyata disarankan menggunakan skala 220.000 ya. Oke, kita coba 220.000 ya. 220.000. Kita coba enter. Nah, kurang lebih nanti skalanya seperti ini ya. Ini kayaknya terlalu besar ya. Kita coba perbesar untuk ini ya. Tempat petanya ya. Nah, ini terlalu besar sih ya. Mungkin ini kita gunakan 180.000 aja ya. Rp210.000. Nah, oke ya. Ternyata kalau 240.000 itu 23 ya. Nah, kira-kira 240.000 lah ya. Nanti silakan sesuaikan dengan peta yang teman-teman kerjakan ya. Kira-kira nanti semua bagian dari peta bisa tampil ke frame komposer kita. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya nanti silahkan atur tampilan dasar kurang lebih menjadi seperti berikut. Tadi kita sudah melakukan sejumlah pengaturan ya. Selanjutnya, ini untuk menambahkan judul peta ya. Jadi untuk menambahkan judul peta, kalau sebelumnya ya pada paruh semester sebelumnya kita menggunakan annotation ya.
Karena kali ini kita sudah belajar tentang print composer ya, maka kita bisa menambahkan judul peta dengan menambahkan add new label pada bagian atas print composer ya. Nah, untuk menunya, menu label nanti ada di sini ya, karena nanti kita akan meletakkan di atas ya. Sebaiknya petanya kita turunkan dulu aja. Turunkan ya, kira-kira segini ya. Kemudian nanti judulnya ya, kita klik di sini ya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita letakkan di tengah seperti ini ya. Nah, keterangannya ya. Kita coba atur ya, sehingga nanti bisa tampil dengan baik lah. Nah, ini keterangan tadi ya. Kita atur ya. Kita edit ya nilai. Ini yang keterangannya ada di sini ya. Nah, ini misalnya keterangannya adalah ya, peta Kabupaten Semarang, karena ini terkait dengan layanan publik ya, layanan publik ya, seperti ini. Peta layanan publik Kabupaten Semarang. Kemudian yang lainnya ya, bisa kita edit ya sejumlah propertiesnya ya, seperti jenis fontnya ya. Kemudian berikutnya position dan size-nya ini bisa kita atur ya. Nah, ini fontnya ya. Kita atur ya. Kira-kira ya biar agak jelas lah. Oke. Kemudian kita taruh di tengah ya. Style. Kemudian yang lainnya ya coba kita eksplorasi ya. Untuk perataannya ya mungkin bisa kita cari di sini ya. Size-nya 23, 25 lah size-nya ya. Kemudian color-nya teman-teman nanti bisa pilih ya. Misalnya kalau saya biru ya, peta Kabupaten Semarang ya. Kemudian yang lainnya ini ada pengaturan. Nah, ini bayangan ya. Kita bisa berikan buffer ya. Kalau diperlukan lah ya. Nah, kita semestinya ya untuk ini underline ya, underline, kemudian strike stroke ya. Kemudian di sini ya ada bold, italic ya. Kita ambil yang bold ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman coba eksplorasi ya. Di sini semestinya ada pengaturan perataannya juga ya. Kalau tidak ada pengaturan perataan ya kita atur manual aja seperti itu ya. Peta layanan publik Kabupaten Semarang. Oke, nah, kurang lebih nanti seperti itu ya untuk menambahkan label ya. Jadi kita setidaknya sudah berhasil menambahkan label ya. Oke, tadi pada panel halaman ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya ya, ini adalah cara menambahkan judul peta tadi ya. Masih lanjutan keterangannya. Nah, di sini ada penjelasan. Apabila pada jendela Map Composer kita belum terdapat tab item properties ya, kita bisa klik kanan ya pada toolbar, kemudian tandai item properties ya. Ini kebetulan kalau kita tadi sudah muncul item propertiesnya, tapi kalau belum muncul ya, kita bisa klik di sini ya. Nanti bisa ini ya, menampilkan item properties panel ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya masih terkait dengan menambahkan judul peta. Di sini dijelaskan kita juga dapat mengedit jenis huruf, ukuran, dan warnanya. Selain itu, kita juga dapat frame ya, mengatur frame dan background pada teks ya agar lebih jelas. Pengaturan lainnya mengenai label silahkan dieksplorasi lebih lanjut. Hasilnya nanti bisa kurang lebih seperti berikut ya. Nah, tadi kalau kita mau menambahkan frame juga bisa ya. Nanti silahkan dieksplorasi. Ini kita klik ya. Di item properties ya, kalau kita lihat ya,
terkait dengan font ya, font, kemudian position and size, rotation. Nah, ini bisa kita berikan background ya. Background colornya misalnya kalau biru itu kita berikan background color hijau misalnya ya, misalnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silakan bereksplorasi lah ya. Oke ya, kemudian yang lainnya nanti silakan diatur-atur ya. Position dan size ini mengatur apa ya, tidak terkait ya. Variabel yang lainnya ini hanya yang terkait dengan font ya. Horizontal margin, vertical margin. Oh, ini ada vertical marginnya juga. Oh, sorry, lebih baik 0 aja ya. Horizontal ini 0 ya. Nah, ini ternyata alignmentnya ya, diaturnya di sini ya, kita atur menjadi tengah. Tadi yang saya cari sebenarnya itu ya. Nah, alignmentnya tengah ya, dan lainnya nanti silakan dieksplorasi. Kalau ini saya gitu ya, saya eksplorasi dalam demonstrasi. Saya kira waktunya, videonya, durasinya akan terlalu panjang ya. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu menambahkan legenda peta. Nah, untuk menambahkan legenda peta, kita bisa klik tambah legenda baru, kemudian drag pada halaman komposer ya. Nah, tadi di sini ya, semestinya ada fitur legenda ini ya. Nah, ini add legend ya, kita klik, kemudian kita tambahkan ke sini ya. Nah, setelah itu ya, kalau kita perhatikan otomatisnya sudah muncul di sini ya, yaitu di sini ya, untuk administrasi desa ya, ini tidak perlu kita tampilkan ya, karena kalau kita tampilkan ya, itu isinya akan terlalu banyak ya, yang administrasi desa ini. Ini bahkan kemungkinan kalau komputer saya akan hang. Oleh karena itu untuk legendanya yang tampilkan ini adalah terkait dengan layanan ini ya, layanan publiknya saja. Yang ini nanti kita hapus saja ya. Ini kita seleksi, kemudian kita hapus. Ini bahkan masih loading ya, ini masih loading, belum bisa dihapus ya. Nah, ternyata untuk mengeditnya ya, kita perlu menonaktifkan auto update-nya dulu ya. Kemudian kita pilih ya peta terkait ya, ini kita hapus saja legendanya ya. Sehingga nanti kita hanya akan menampilkan legenda yang terkait dengan layanan publik ini saja. Ini di sini ada beberapa jenis layanan publik seperti kantor, bukan layanan publik ya, ini kantor-kantor desa ya. Jadi ini bisa kita edit ya. Kantor ini ya, kantor pemerintahan. Ini bukan layanan publik, tapi di sini peta kantor pemerintah. Kantor ya, pemerintah. Nanti keterangannya ya, teman-teman sekalian silahkan sesuaikan dengan peta apa yang teman-teman kelola. Di sini menjadi peta kantor pemerintah Kabupaten di sini Semarang ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian tadi kita kembali ke legenda ya, legendanya kita hanya akan menampilkan ini ya, yang terkait dengan kantor pemerintah. Kemudian di sini bisa diberikan judul ternyata ya. Kita coba berikan judul ya. Kantor pemerintah, daftar kantor, misalnya seperti itu. Nah, ternyata keterangannya juga bisa di hidden tadi ya. Nah, ini kita klik kemudian hidden ya. Atau kita coba kalau grup, nah seperti ini ternyata ya. Subgroup, nah ini bisa kita hidden saja ya. Sehingga nanti penjelasannya ada di title ya, di sini daftar kantor ya. Ini ada kantor bupati, kantor camat, kepala desa, lurah, dan polisi ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pemberian legenda pada print komposer kita. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya ya, ini penjelasan tadi sebenarnya ya. Untuk mengatur data atribut apa saja yang akan kita tampilkan dalam legenda, silahkan nonaktifkan dulu fasilitas perbarui otomatis. Tadi ternyata di sini ya. Dan tadi sudah kita demonstrasikan.
Selanjutnya, kita diminta untuk mengatur agar tampilan kurang lebih menjadi seperti berikut. Tadi sudah kita atur ya. Tadi kita dengan aturan kita sendiri, teman-teman nanti boleh berkreasi sesuai dengan itu ya, pengaturan yang teman-teman sukai. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa juga menambahkan skala di sini ya. Oke, kita tambahkan skala ya. Di sini ya kita tak cari skala ya. Scale bar ya kita tambahkan di sini. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Jadi 0 sampai 5 meter. Ini bisa kita tempatkan di tempat yang mungkin lebih representatif lah. Oke ya. Dan nanti teman-teman silakan sesuaikan ya, cari penempatan yang dianggap lebih tepat ya. Jangan lupa di save setiap proyeknya karena jaga-jaga kalau error pengeditan terakhir kita akan masih tetap tersimpan. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya ya. Berikutnya di sini kita diberikan instruksi untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat ya, fasilitasnya banyak sekali yang bisa kita tambahkan di sini ya. Namun demikian, pada pembelajaran kita kali ini, saya sebagai pengajar memberikan kesempatan buat teman-teman sekalian untuk mengeksplorasi materi ya dan fasilitas-fasilitas yang ada di Quantum GIS lebih lanjut. Sehingga nanti teman-teman ilmu yang didapatkan tidak hanya dari saya saja, tapi juga dari pengalaman teman-teman sekalian dalam mengeksplorasi software Quantum GIS. Nah, fasilitas yang disediakan dalam Composer Print cukup banyak, namun tidak semua kita bahas dan kita demonstrasikan. Di antaranya nanti bisa gunakan tambahan gambar untuk menambahkan gambar kalau diperlukan. Untuk menambahkan gambar dalam peta yang kita ingin kita print. Nanti juga bisa menambahkan shape untuk memberikan tambahan gambar bangun datar ya. Baik untuk menambahkan arah mata angin, frame, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menambahkan di situ ya untuk shape-nya. Nah, selanjutnya ya, nanti hasilnya silahkan diekspor petanya ya. Yang telah disiapkan tadi ya, layoutnya dalam Composer ya, dan nanti dapat diekspor menjadi file gambar, print langsung ke printer, file SVG, atau file PDF. Nanti silahkan dicoba. Nah, ini kita coba beberapa ekspornya saja ya. Oke, kita coba ekspor misalnya yang pertama as image ya sebagai gambar ya. Ini kita ekspor dalam demo ya, yaitu Pemdes Kabupaten Semarang PNG. Nah, ini ukurannya kita gunakan ukuran defaultnya saja, dan nanti kita lihat hasilnya. Nanti kalau memang dirasa ya memerlukan ukuran yang lebih besar ya, atau yang lebih kita sesuaikan ya, nanti kita sesuaikan ya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Menjadi file gambar yang nanti bisa didistribusikan. Nah, untuk soal UASnya nanti teman-teman ya dari hasil peta yang sudah dibuat pada UTS, silakan nanti diekspor menggunakan Print Composer dengan sejumlah keterangan di sini ya, yaitu keterangan judul peta ya, kemudian legenda, skala, dan nanti yang lainnya. Nah, nanti akan saya tentukan kualifikasinya dalam deskripsi UAS yang nanti saya sampaikan melalui media yang disediakan ya. Itu kita ekspor menjadi menjadi gambar, kemudian diekspor lagi bisa ya, sorry, kita masuk ke sini ya. Nah, ini ya, kita masuk ke print layout ya, kita ekspor menjadi SVG misalnya. Oh, tidak bisa ternyata. Oh, bisa ya, kita ekspor menjadi SVG di situ ya, kita save, kemudian kita save. Nah, kita coba lihat hasil dari SVG-nya seperti apa. Nah, ini ternyata. Nah, bisa dilihat melalui browser kalau SVG ya. Kemudian kita coba yang terakhir, kita ekspor menjadi PDF ya. Nah, hasil PDF-nya nanti kurang lebih seperti berikut ya. Jadi silakan
Untuk tata letak, kemudian styling ya, dan labeling nanti bisa disesuaikan ya, sehingga nanti tampilannya bisa menjadi lebih baik ya. Baik, kurang lebih demikian pembelajaran kita kali ini, sekaligus menjadi akhir video pada rangkaian belajar Sistem Informasi Geografis tahun 2025 ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, bisa disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Untuk materi dan bahan belajar lainnya nanti bisa di-download melalui link yang disediakan. Kontak melalui email bisa ke priyadi.ltr@gmail.com atau priyadi@stkom.ac.id. Demikian perkuliahannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai ketemu lagi pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.